Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadi ila siratil mustaqim. Al-qail wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala habibillah sayyidil makhluqin sayyidina Muhammadin imamil hadina wal muhtadin. Al-qail utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada Rabu berkah untuk sahabat-sahabat remaja masjid Miftahul Jannah, yang semoga antum semuanya sampai detik ini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya masih senantiasa di dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat remaja masjid Miftahul Jannah, hafizakumullahu jami'a. Pada pagi hari ini kita berada dalam edisi kedua di dalam pengajian online usul fikih, membangun nalar usul fikih di tengah pandemi corona. Tentunya semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita sudah sampai pada pembahasan al-maudu, pembahasan objek pembahasan di seputar ilmu usulil fikih sebagai perbandingan sederhana antara ilmu fikih dan ilmu usulil fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai 1 jam bersama saya, bersama remaja masjid Miftahul Jannah, tentunya dalam pengajian berkah online membangun nalar usul fikih di tengah pandemi corona. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma mawdu'ul bahthi fi ilmi usulil al-mawdu'u, pembahasan atau objek pembahasan, maudu'ul bahsi fi ilmil fikhi, objek pembahasan di dalam ilmu fikih, huwa fi'lul mukallafi, ialah perbuatan orang-orang mukallaf, perbuatan manusia yang sudah dibebani untuk melaksanakan semua titah-titah hukum agama. Namun tidak semua fi'lul mukallaf itu menjadi objek pembahasan di dalam ilmu fikih, tetapi yang menjadi pembahasannya adalah min haitsuma, dari sisi perbuatan-perbuatan, yusbatuh, yang bisa ditetapkan, min haitsuma, dari sisi ma, hukum-hukum, yusbatuh, yang bisa ditetapkan, apa ma, hukum-hukum yang bisa ditetapkan, lahu, untuk fi'lul mukallaf, hukum-hukum yang bisa ditetapkan untuk perbuatan-perbuatan manusia itu, nyatanya ma minal ahkamis syar'iyyati, berupa hukum-hukum syariat. Jadi pengertiannya, fikih itu hanya melihat ataupun memandang, meneropong perbuatan-perbuatan manusia, perbuatan-perbuatan zahir manusia, perbuatan anggota badan manusia, perbuatan yang dilakukan oleh tangan, perbuatan yang dilakukan oleh hati, perbuatan yang dilakukan oleh mata, perbuatan yang dilakukan oleh mulut,
ataupun anggota-anggota yang lain. Itulah yang menjadi titik fokus pembahasan ataupun kajian yang dilihat secara serius oleh fikih hukum agama Islam. Artinya fikih tidak sampai merambah kepada perbuatan-perbuatan hati manusia, karena itu bukan ranah di dalam pembahasan di dalam ilmu fikih. Fikih tidak akan mampu menilai ataupun memberikan hukum terhadap perbuatan hati manusia. Seperti misalnya seseorang sah-sah saja mencintai siapapun dengan segala dimensi status seseorang, sah-sah saja ataupun halal-halal saja mencintai seseorang dengan status apapun. Artinya seseorang bisa atau boleh mencintai istri orang lain, ataupun orang itu boleh mencintai suami orang lain. Kenapa kok boleh? Karena fikih hukum Islam tidak akan pernah menjamah ranah perbuatan hati. Namun ketika perasaan cinta yang dialamatkan kepada istri orang lain, ataupun perasaan cinta yang dialamatkan kepada suami orang lain berwujud diaplikasikan dalam bentuk pertemuan berduaan misalnya, ataupun diwujudkan dengan chattingan, ataupun diwujudkan dengan makan berdua, itulah nanti yang bisa dihukumi oleh fikih. Bagaimana misalnya berduaan dengan istri orang lain yang bukan mahramnya, tentu hukumnya adalah haram. Ini yang akan dikaji ataupun dihukumi oleh fikih. Kenapa kok haram? Karena perbuatan orang itu yang akan menimbulkan mudarat kepada orang lain. Sementara perasaan cinta selama masih ada di dalam hati, tidak diungkap dengan perbuatan anggota badan, maka perasaan cinta itu sah-sah saja. Kalau misalnya remaja putri remas masjid Miftahul Jannah, kebetulan ini hanya contoh, mencintai saya, maka itu sah-sah saja, walaupun status saya adalah suami orang lain. Selama perasaan itu masih mendekam, bercokol di dalam hati, tidak diaplikasi dan dalam wujud nyata perbuatan, maka perasaan cinta itu tidak akan bisa dihukumi oleh hukum agama, karena memang objek maudhu pembahasan di dalam fikih ini adalah perbuatan dohir manusia. Oleh karena yang menjadi pembahasan atau objek pembahasan ilmu fikih adalah perbuatan dohir manusia yang dibebani untuk melakukan hukum-hukum agama, fal faqihu, maka adapun orang yang ahli fikih, yabhathu, ialah akan membahas siapa faqih fi bai'il mukallaf, tentang jual beli yang dilakukan oleh manusia mukallaf, wa ijaratihi, dan akad sewa menyewanya mukallaf, wa rahnihi, dan akad gadainya mukallaf, wa tawkilihi, dan proses perwakilannya mukallaf, wa sholatihi, dan sholatnya mukallaf, wa saumihi, dan puasanya mukallaf, wa hajjihi, dan hajinya mukallaf, wa qatlihi, dan pembunuhan yang dilakukan oleh mukallaf, wa qadfihi, wa qadhafihi, dan tuduhan tidak beralamat yang dilakukan oleh mukallaf, wa sariqatihi, dan pencurian yang dilakukan oleh mukallaf, wa iqrarihi, dan ikrar yang dilakukan oleh mukallaf, wa waqfihi, dan waqaf yang dilakukan oleh mukallaf. Kenapa faqih ini membahas jual beli, ijarah, sewa menyewa, gadai, perwakilan, sholat, puasa, haji, pembunuhan, tuduhan, pencurian, ikrar, waqaf? Lima ribatil hukmi syar'i, tujuannya seorang faqih membahas
tentang perbuatan-perbuatan ini lima'rifatil hukmi asy-syar'i, untuk mengidentifikasi, untuk mengetahui hukum agama yang berada fi kulli fi'lin, yang berada di setiap perbuatan-perbuatan min hadhil af'ali, dari perbuatan-perbuatan yang di perbuatan-perbuatan ini yang disebutkan di atas. Karena jual beli yang dilakukan oleh manusia, gadai, sewa menyewa, sholat, puasa, haji, ikrar, pembunuhan, tuduhan, pencurian, wakaf dan lain-lain, semuanya adalah bentuk dari perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan manusia. Maka itu yang akan diteropong ataupun dikaji oleh fikih hukum-hukum Islam. Selain perbuatan-perbuatan anggota badan, maka hukum fikih ataupun hukum agama tidak akan ikut campur untuk menentukan hukumnya. Karena hukum agama hanya sebatas mampu menghukumi perbuatan-perbuatan zahir manusia. Itulah objek kajian yang menjadi titik fokus pembahasan ilmu fikih. Sekarang bagaimana objek kajian di dalam ilmu usulil fikih? Wa amma maudu'ul bahthi fi ilmi usulil fikih. Sementara adapun objek kajian di dalam ilmu usulil fikih, fawa ad-dalilus syar'i al-kulli, adalah dalil-dalil agama, dalil-dalil hukum yang bersifat kulli. Saya bahasakan kulli ini adalah umum, yang menjadi fokus kajian di dalam ilmu usulul fikih adalah dalil-dalil hukum yang bersifat umum. Min haitsu ma, dari sisi ma, dari sisi ma, ya, ma, dari sisi ma, hukum-hukum umum yusbatu, yang bisa ditetapkan apa amma bihi, terhadap dalil syar'i yang bersifat kulli itu. Artinya objek pembahasan ilmu usulul fikih ini adalah dalil-dalil hukum yang bersifat umum, di mana dalil-dalil hukum yang bersifat umum ini dikaji dari dalil-dalil hukum yang bersifat khusus. Dari dalil-dalil hukum yang bersifat umum ini nanti akan memunculkan hukum-hukum yang bersifat umum pula. Sementara dalil-dalil hukum yang bersifat khusus nantinya juga akan memunculkan hukum-hukum yang bersifat khusus. Oleh karena yang menjadi kajian di dalam ilmu usulil fikih adalah dalil-dalil hukum yang bersifat umum, maka fal usuliyu, maka ulama usul, orang yang ahli usul, yabhathu, ialah akan membahas. Siapa beliau? Orang yang ahli di dalam usul ini akan membahas fil qiyasi, tentang qiyas. Qiyas ini salah satu contoh di dalam contoh dalil hukum yang bersifat umum. Qiyas ini analogi, menyamakan satu kasus hukum yang tidak pernah jelas keterangannya di dalam Al-Quran dengan kasus hukum yang sudah jelas keterangan hukumnya di dalam Al-Quran. Contohnya misalnya minum whisky ataupun ganja, di mana ganja itu tidak ada keterangannya, ataupun bir, arak, whisky dan yang lain-lain. Bagaimana hukumnya meminum bir, whisky ataupun jenis yang lain yang biasanya minum bir, whisky itu memabukkan, sementara di dalam Al-Quran itu tidak pernah disinggung keterangan hukumnya. Di dalam Al-Quran hanya tertera hukum meminum khamr, sementara hukum meminum
whisky dan minuman cairan modern lainnya itu tidak pernah disinggung di dalam Al-Quran, karena memang whisky dan jenis minuman memabukkan lainnya yang beredar di zaman modern ini tidak pernah ada pada waktu dulu. Oleh karena itu, karena bir whisky ini memabukkan, sifatnya sama dengan khamr, maka hukumnya pun juga sama dengan meminum khamr. Maka kesimpulannya adalah minum bir merek whisky hukumnya adalah haram. Alasannya karena memabukkan. Inilah proses qiyas. Ahli usul akan membahas tentang qiyas wa hujjiyatihi, dan bagaimana kehujjahan. Apakah qiyas ini bisa dipakai hujjah untuk menggali hukum-hukum Islam atau tidak? Ini yang menjadi objek pembahasan di dalam ilmu usulil fikih. Wal'ami dan juga ahli usul akan membahas tentang tentang kaidah-kaidah am, wa ma yuqayyiduhu, dan sesuatu ataupun ayat-ayat yuqayyidu yang akan membatasi apa amahu kepada am. Ini yang akan dibahas oleh ahli usul. Bagaimana kalimat itu kalau memiliki kandungan arti, kandungan pemahaman yang bersifat umum, semua cakupan-cakupannya apa bisa nanti menjadi ranah hukum Islam. Bagaimana misalnya wal mutallaqatu, orang perempuan-perempuan yang ditolak. Perempuan-perempuan yang ditolak ini kan cakupannya banyak sekali. Ada perempuan yang ditolak, dicerai biasa oleh suaminya. Ada perempuan yang ditolak karena ditinggal mati oleh suaminya. Apakah semuanya jenis orang perempuan yang ditolak ini tercakup di dalam kalimat wal mutallaqatu? Nah, ini nanti akan dibahas oleh al-usuli, orang yang ahli usul. Bagaimana kalimat am itu dan bagaimana kalimat-kalimat yang nantinya membatasi cakupan-cakupan di dalam kalimat am. Wal amri wa ma yadullu alaihi, dan juga ahli usul akan membahas tentang kalimat-kalimat perintah. Wal amri, kalimat-kalimat perintah ataupun redaksi-redaksi perintah yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadis. Wa ma, dan sesuatu yadullu yang menunjukkan apa ama alaihi terhadap amr ataupun yang dikenal dengan redaksi. Wahakada, dan begitu seterusnya. Artinya yang dibahas oleh ilmu usul fikih ini adalah dalil-dalil hukum yang bersifat umum. Dalil-dalil hukum yang bersifat umum itu seperti qiyas, seperti kalimat am, seperti kalimat amr, seperti juga kalimat larangan, seperti juga kalimat-kalimat yang lain, kalimat mutlak, kalimat mujmal, dan lain sebagainya. Wa idahan lihada, untuk menjelaskan atau untuk mendekatkan pemahaman yang membingungkan bagi pemula seperti ini, lihada, untuk pengertian pembahasan ilmu usulul fikih ini, adribul al-mathal al-ati, katanya Syekh Abdul Wahab Khalaf, adribu, saya akan mencoba membuat satu contoh perumpamaan al-ati yang bisa dibaca di bawah ini. Contohnya Al-Quran. Al-Quran itu adalah huwad dalilul syar'i al-awwal, adalah dalil syar'i yang pertama, alal ahkam, yang bisa dipakai untuk menunjukkan adanya hukum-hukum Islam. Wa nususuhu at-tashri'iyyatu, sementara adapun teks Al-Quran yang bersifat atau yang bersifat tasyri', teks Al-Quran yang bisa dipakai untuk menggali hukum, lam tarid ala halin wahidin, teks-teks itu tidak datang dengan satu bentuk, bal, tetapi minha, di antara nususut tasyri'i,
teks-teks Al-Qur'an yang bersifat tasyri' itu ma warada bi sighatil amri, ada di dalam Al-Qur'an itu teks-teks yang redaksinya memakai redaksi amr bi sighatil amri, dengan redaksi perintah. Wa minha ma warada bi sighatin nahyi, dan juga ada kalimat-kalimat Al-Qur'an, teks-teks Al-Qur'an yang datang atau dengan bentuk redaksi larangan. Wa minha ma warada bi sighatil umumi, dan juga ada di dalam teks-teks Al-Qur'an itu redaksinya dengan redaksi umum. Redaksi umum seperti yang saya contohkan tadi. Au bi sighatil itlaq, atau dengan redaksi mutlak. Fasighatul amri wa sighatun nahyi wa sighatul umum wa sighatul itlaq, maka adapun redaksi amr, redaksi perintah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, redaksi larangan, redaksi umum, redaksi mutlak yang terdapat di dalam teks-teks Al-Qur'an, anwa'un kulliyatun min anwa'id dalil syar'i al-'am, maka ialah redaksi perintah, redaksi larangan, redaksi am, redaksi mutlak yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim itu adalah macam-macam dalil hukum yang bersifat kulli atau yang bersifat umum. Macam-macam dalil syar'i yang bersifat umum. Wa huwa, adapun dalil syar'i yang bersifat umum ini adalah Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, redaksinya. Fal usuliyu, maka adapun orang yang ahli usul, yabhatsu, ialah akan membahas, siapa usuli, fi kulli nau'in, di setiap macam, min hadhil anwa'i, dari beberapa macam ini. Jadi ahli usul itu akan membahas kalimat-kalimat Al-Qur'an yang bersifat, yang memiliki redaksi perintah, akan membahas kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an yang memiliki redaksi am, larangan, mutlak dan sebagainya. Itu yang akan dibahas. Kenapa ahli usul ini membahas setiap macam dari redaksi yang terdapat di dalam Al-Qur'an? Liyatawassalah ila nau'il hukmil kulli, untuk mencapai satu pemahaman atau untuk memperoleh ila nau'il hukmil kulli, kepada satu macam hukum yang bersifat umum. Alladzi yadullu alaihi, alladzi hukum kulli, yadullu yang menunjukkan apa kullu nau'in min hadhil anwa alaihi terhadap al-hukmul kulli, alaihi terhadap alladzi, musta'inan dengan berpedoman, fi bahthihi di dalam pembahasannya usuli, bistiqra'il asali bil arabiyyah, dengan penelitian gaya bahasa Arab yang dipakai oleh Al-Qur'an, wal isti'malatis syar'iyyah, dan pemakaian-pemakaian bahasa yang digunakan oleh Al-Qur'an. Maka ketika usuli membahas tentang macam-macam gaya bahasa di dalam Al-Qur'an, fa idza wassalah, apabila telah sampai siapa usuli terhadap satu pemahaman, ya bibahsihi, dengan pembahasan yang dilakukan oleh usuli itu, ila an-nasighatal amri, bahwa sesungguhnya redaksi yang berbentuk perintah itu tadullu alal ijab, ialah menunjukkan, sigat amar itu alal ijab terhadap kewajiban, wasigatun nahyi, dan juga redaksi larangan tadullu menunjukkan alat tahrimi terhadap keharaman, wasigatul umumi, dan redaksi umum tadullu menunjukkan ala sumuli jami'i afrodil am, terhadap cakupan semua satuan-satuan yang dicakup oleh kalimat-kalimat am itu, qat'an secara pasti, wasigatul itlaqi, dan wasigatul itlaqi, dan sesungguhnya redaksi itlaq tadullu ala thubutil hukmi mutlaqan, menunjukkan terhadap tetapnya hukum secara mutlak, wada'ah,
Maka ketika ahli usul ketika melakukan pembahasan terhadap gaya bahasa Al-Quran, lalu ahli usul itu menemukan satu pemahaman bahwa ternyata redaksi perintah yang terdapat di dalam Al-Quran itu menunjukkan hukum wajib, kewajiban untuk melaksanakannya, atau redaksi larangan yang terdapat di dalam kalimat Al-Quran itu menunjukkan adanya harus dihindari dan sebagainya, maka wadu'ah, maka mulailah wadu'ah meletakkan atau membuat siapa al-usuli itu al-qawaidah al-atiyah, kepada kaidah-kaidah berikut. Contohnya misalnya ketika meneliti, ahli usul meneliti gaya bahasa perintah di dalam Al-Quran, lalu setelah diteliti ahli usul itu menemukan kesimpulan bahwa perintah itu harus dilakukan atau larangan itu harus dihindari, maka mulailah ahli usul itu membuat satu macam kaidah kulli yang seperti bunyinya al-amru lil ijab, bahwa perintah itu lil ijab ialah untuk kewajiban, an-nahyu lit tahrim, bahwa larangan itu untuk keharaman, al-am yantadimu jami'a afrodihi qat'an, bahwa am itu meliputi semua satuan-satuan yang dikandung oleh am qat'an secara pasti, wa al-mutlaqu yadullu 'alal fardis sya'i bighairi qayyidin, bahwa mutlak itu, redaksi mutlak itu menunjukkan terhadap satuan secara umum tanpa ada batasan-batasannya. Maka contohnya ada kaidah al-amru yadullu 'alal ijab, bahwa perintah itu menunjukkan kewajiban. Inilah yang disebut dengan kaidah-kaidah umum atau dalil-dalil umum. Dari al-amru lil ijab, bahwa perintah itu menunjukkan terhadap adanya kewajiban, lalu muncullah hukum umum. Artinya apa hukum umum? Hukumnya adalah wujub atau ijab. Dari al-amru yadullu 'alal ijab, muncullah hukum umum yang disebut dengan wujub atau ijab, atau bahasa Indonesianya adalah kewajiban. Kenapa wujub atau ijab ini disebut dengan hukum umum? Karena ada nanti hukum khususnya, wujubus sholati, kewajiban melakukan sholat, wujubus zakati, wujubus shaumi, wujubul haji, dan seterusnya. Ada wajibnya haji, ada wajibnya sholat, ada wajibnya zakat, ada wajibnya ini dan ini. Ini yang disebut dengan hukum khusus. Sementara wujub itu atau ijab itu adalah hukum yang bersifat kulli atau umum. Itulah kesimpulan yang akan dicapai oleh orang yang ahli usul. Ahli usul tidak bertugas untuk menghukumi satu perbuatan, tetapi ahli usul hanya bertugas, memiliki tugas bagaimana mereka merancang satu kaidah, rumusan-rumusan yang nantinya bisa dipakai oleh orang yang ahli fikih untuk merumuskan suatu hukum perbuatan manusia. Jadi saya kira sampai di sini saudara-saudara remaja Masjid Miftahul Jannah semoga mendapatkan satu pemahaman yang mudah dari penjelasan yang sudah saya paparkan. Wa hadhil qawaidu al-kulliyatu, maka adapun kaidah kulli, contohnya seperti al-amru lil wujubi, itu kaidah kulli, wa ghairuha, dan selainnya kaidah kulli seperti pembahasan di dalam ilmu usul fikih, pembahasan tentang qiyas, pembahasan tentang ini dan itu, mimma yatawassalu al-usuliyyu, dari hal-hal yatawassalu yang memperoleh siapa al-usuliyyu bibahsihi, dengan pembahasan yang dilakukan oleh usuli, memperoleh ila wad'iha, untuk membuat kaidah kulli, untuk membuat kaidah kulli wa ghairuha,
dan selainnya kaidah-kaidah usuli itu kaidah-kaidah yang telah dibuat oleh ahli usul, ya'khudhuha, bisa diambil al-faqihu oleh orang yang ahli fikih. Ya'khudhuh, bisa mengambil kepada kawaid al-kulliyah wa ghairuha. Al-faqihu siapa? Orang yang ahli fikih. Kaidah-kaidah yang berhasil dibuat oleh orang yang ahli usul, kaidah itu bisa dipakai, bisa diambil oleh orang ahli fikih untuk merumuskan hukum-hukum agama. Ya'khudhu, bisa mengambil kepada kaidah al-kulli, al-faqihu siapa faqih. Bisa mengambil qawaidah ahli usul membuat wad'iha, membuat kaidah-kaidah itu kawaidah musallamatan, sebagai kaidah-kaidah yang bisa diterima, wa yutabbiquha, dan bisa menerapkan kepada kaidah tersebut, wa yutabbiqu, dan bisa menerapkan siapa al-faqih kepada kaidah, ala juz'iyyatid dalilil kulli, terhadap bagian-bagian dalil kulli, atau bisa diterapkan terhadap dalil-dalil yang bersifat khusus. Contohnya seperti apa dalil-dalil yang bersifat khusus itu? Seperti adalah ayat-ayat Al-Quran. Contoh misalnya ada ayat Al-Quran yang berbunyi aqimus sholata, hendaklah kalian mendirikan sholat. Kata-kata aqimu, hendaklah kalian, dirikanlah oleh kalian sholat. Ini adalah perintah. Kata aqimus sholah ini adalah dalil yang bersifat khusus. Dalil aqimus sholah yang bersifat khusus ini lalu bisa ditelaah dengan dalil kulli, dalil yang bersifat umum seperti al-amru yadullu alal ijab. Setelah ditelaah oleh dalil kulli, dalil juz'i yang bersifat khusus ini setelah ditelaah oleh dalil dengan memakai dalil kulli, al-amru yadullu alal ijab, yang dilakukan oleh al-faqih, maka lahirlah hukum wujubus sholat, wajibnya menunaikan ibadah sholat. Liyatawassala biha ilal hukmi syar'i al-amali at-tasfiri. Kaidah-kaidah kulli yang telah berhasil diciptakan oleh al-usuli, yang lalu diterapkan oleh al-faqih terhadap dalil-dalil juz'i, liyatawassala, agar supaya bisa memperoleh siapa al-faqih biha, dengan kaidah-kaidah itu, ilal hukmi syar'i, kepada hukum-hukum agama al-amali yang bersifat praktis, at-tafsili yang bersifat khusus. Tadi itu kan dari aqimus sholah, dirikanlah olehmu sholat 5 waktu. Setelah ditelaah dengan al-amru yadullu alal ijab, lalu lahirlah wujubus sholati. Wujubus sholati ini adalah hukum juz'i namanya. Wujubus sholati ini namanya hukum juz'i. Sementara al-wujub itu adalah hukum kulli. Al-amru yadullu alal ijab itu adalah dalil hukum yang bersifat kulli. Al-aqimus sholata itu dalil hukum yang bersifat juz'i. Fayutabbiqu, maka bisa menerapkan siapa al-faqih qaidata al-amru lil wujub, kepada kaidah al-amru lil ijab, kepada kaidah yang berbunyi al-amru lil ijab, di mana kaidah al-amru lil ijab ini merupakan dalil kulli, hasil karya orang yang ahli usul. Al-amru lil ijab ini bisa diterapkan ala qaulihi ta'ala, kepada firman Allah Ta'ala yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, aufu, tunaikanlah oleh kalian semuanya, bil uqud, terhadap akad-akad, terhadap janji-janji. Mana perintahnya? Perintahnya adalah aufu. Orang yang beriman diperintahkan untuk menunaikan, memenuhi janji-janji yang telah diikatkan kepada orang lain. Maka dengan kaidah al-amru lil ujub, berarti kesimpulan hukumnya adalah memenuhi janji itu hukumnya wajib.
Dari mana hukum wajib memenuhi janji ini diperoleh? Dari ayat Al-Quran, dari dalil juz'i yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Nalar hukumnya bagaimana? Nalar hukumnya setiap perintah itu biasanya yang diredaksikan di dalam Al-Quran itu pasti menunjukkan kewajiban. Kok bisa dipastikan? Karena ada kaidah al-amru lil ijab, bahwa perintah menunjukkan kepada kewajiban. Siapa yang membuat al-amru lil ijab, memastikan bahwa perintah itu pasti ada menunjukkan kewajiban, adalah karya dari orang-orang yang ahli usul. Nalar hukumnya seperti itu, bahwa memenuhi janji hukumnya wajib. Kewajiban memenuhi janji ini diperoleh dari ayat Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Nalar hukumnya karena di dalam ayat ini aufu bil uqud ada kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar supaya memenuhi janji-janji yang telah diikatkan kepada orang lain. Pertanyaannya, bagaimana lalu melahirkan wajib memenuhi janji? Karena ada kaidah al-amru lil ijab, bahwa perintah itu menunjukkan terhadap kewajiban. Maka wayahkumu, maka bisa menghukumi siapa al-faqih alal ifa'i, terhadap pemenuhan bil uqud, terhadap janji-janji ini, bi annahu, bahwa sesungguhnya al-ifa bil uqud wajibun, adalah wajib. Wa yutabbiqu, dan bisa juga menerapkan siapa al-faqih qaidata, kepada kaidah an-nahyu lit tahrim, bahwa larangan itu menunjukkan kepada keharaman. Kaidah an-nahyu lit tahrim ini bisa diterapkan oleh al-faqih terhadap firman Allah Ta'ala ala qauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar, janganlah menghina qaumun, siapa suatu kaum, min qaumin, terhadap kaum yang lainnya. Janganlah, ini kata-kata perintah di dalam Al-Quran, janganlah menghina satu komunitas, min qaumin, terhadap komunitas lainnya. Ada larangan, berarti ada keharaman. Larangan menghina berarti menghina hukumnya adalah haram. Kaidahnya an-nahyu lit tahrim. Itulah nalar usul fikih. Namun ketika dikaji lebih lanjut lagi, ini sangat mendalam sekali, bukan hanya terbatas dari ini. Contoh, saya kasih contoh nalar usul fikihnya. Ketika misalnya aufu bil uqud, memenuhi janji-janji itu dihukumi dengan wajib memenuhi janji. Saya terapkan dalam pernikahan, bahwa pernikahan itu termasuk juga terhadap uqud, janji-janji yang diucapkan oleh dua pasangan, maka berarti merusak janji-janji yang telah diikatkan antara suami istri, hukumnya wajib memelihara atau memenuhi janji-janji yang telah diucapkan oleh suami istri, hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib. Wajib menjaga, melestarikan janji suci yang telah diucapkan ketika akad pernikahan. Wajib hukumnya memelihara keharmonisan rumah tangga. Dari mana kajian itu didapat? Dari ayat ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wajib memenuhi janji-janji. Sementara pernikahan itu termasuk uqud, perjanjian, akad-akad yang dilakukan oleh dua orang insan, laki-laki dan perempuan, maka berarti menjaga keharmonisan rumah tangga hukumnya adalah wajib. Ini nalar usul fikihnya. Sementara yang kedua, la yaskhar biqaumin, janganlah satu komunitas menghina terhadap komunitas yang lain. Karena menghina dianggap melecehkan atau merendahkan kehormatan orang lain. Kalau dianggap menghina ini dilarang oleh Al-Quran karena dianggap melecehkan atau merendahkan kehormatan orang lain, maka bisa diterapkan terhadap bagaimana lalu ketika misalnya
sebuah pernikahan diputus dengan sengaja dan dengan kezaliman dari salah satu pihak, maka hukumnya juga haram. Kenapa haram? Karena memutus ikatan pernikahan dianggap melecehkan dan merendahkan martabat salah satu pasangan. Ini adalah nalar usul fikih yang bisa dikembangkan lebih dalam lagi ketika antum semuanya mendalami nalar usul fikih berikutnya, karena akan banyak ditemukan kaidah-kaidah, rumusan-rumusan fikih, usul fikih setelah ini. Oleh karena itu jangan bosan mengaji usul fikih, tentunya bersama remaja masjid Miftahul Jannah. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahkumu, dan bisa menghukumi siapa al-faqih bi anna sukhriyata qaumin, bahwa sesungguhnya penghinaan satu komunitas min qaumin terhadap komunitas yang lain muharramatun adalah diharamkan. Wa yutabbiku, dan juga bisa menerapkan siapa al-faqih qaidata kepada kaidah yang berbunyi al-amu yantadimu jami' afrodihi qat'an, bahwa kalimat am, kalimat umum itu yantadimu bisa melahap, bisa mencakup semua satuan-satuan maknanya secara pasti. Tidak boleh tidak. Ala qaulihi ta'ala, terhadap, bisa diterapkan terhadap firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan alaikum terhadap kalian semuanya, ummahatukum, ibu-ibu kalian. Ibu kalian, ibu tiri, ibu kandung, dan juga ibu-ibu yang lain. Karena ummaha ini adalah ibu, bisa mencakup kepada ibu tiri, bisa mencakup kepada ibu kandung, atau bisa mencakup kepada ibu angkat sesuai dengan tradisi yang ada. Maka semua yang berstatus ibu bisa dicakup oleh kalimat ummahatukum. Ketika semua orang perempuan yang berstatus ibu dicakup oleh ummahatukum, maka hurrimat alaikum, diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian dengan segala dimensi statusnya itu. Wayah kemudian bisa menghukumi siapa al-faqih bi anna kulla ummin, bahwa setiap perempuan yang berstatus ibu, muharramatun adalah diharamkan untuk dinikahi, diharamkan untuk dinikahi, diharamkan untuk dilecehkan, diharamkan untuk direndahkan, diharamkan untuk dianiaya dan semacamnya, perbuatan-perbuatan negatif lainnya yang tentunya bisa mengurangi kemuliaan seorang perempuan. Tindakan-tindakan itu semuanya diharamkan. Dari mana nalarnya? Dari nalar usul fikih, hurrimat alaikum ummahatukum, ketika ditelaah oleh kaidah al-am yantadimu jami'a afrodihi qat'an, maka lahirlah nalar hukum seperti tadi yang saya contohkan tadi. Dan tentunya contoh-contoh yang saya sebutkan tadi akan berpeluang besar untuk melahirkan kajian-kajian yang lebih bombastik lagi, tentunya sesuai dengan nalar yang antum kuasai nantinya. Wa yutabbiku, dan bisa menerapkan siapa al-faqih qaidata kepada kaidah al-mutlaqu yadullu ala ayyi fardin, bahwa redaksi mutlak itu menunjukkan apa mutlak, ala ayyi fardin, terhadap satuan apa saja maknanya. Satuan makna apa saja yang dikandung oleh mutlak. Kaidah al-mutlaq yadullu ala ayyi fardin ini bisa diterapkan oleh faqih ala qaulihi ta'ala, kepada firman Allah Ta'ala fi kaffaratidz dzihar, di dalam kafarat dzihar. Contohnya di dalam ayat fatah riru raqabatin, maka ketika dzihar itu menyamakan istri dengan ibunya, contohnya misalnya ada seorang suami menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya, dek, punggungmu seperti punggung ibuku misalnya, atau bokongmu seperti bokong ibuku, maka laki-laki itu telah melakukan zihar. Ketika
laki-laki melakukan zihar, maka laki-laki itu tidak boleh berhubungan badan dengan istrinya yang dizihar. Agar boleh melakukan hubungan badan layaknya suami istri seperti biasanya, maka dia kena kafarat, membayar kafarat, menebus. Salah satunya kafaratnya adalah memerdekakan budak. Di sini Al-Quran hanya menyebut raqabah, memerdekakan budak. Tidak dibatasi apakah budak itu budak Islam atau budak kafir. Terserah, yang penting orang yang berstatus budak. Wa yahkumu, dan bisa menghukumi siapa al-faqih bi annahu, bahwa sesungguhnya tahriru raqabatin yujzi'u, mencukupi apa tahriru raqabatin fit takfir, di dalam pembayaran kafarat. Yujzi'u, bisa mencukupi fit takfiri, di dalam pembayaran kafarat, tahriru ayyati raqabatin, membebaskan budak apa saja, budak yang mana saja, muslimatan au ghairu muslimatin, baik budak itu muslim ataupun budak itu tidak muslim, bukan Islam, non Islam. Yang penting statusnya adalah budak, maka cukup sebagai kafarat zihar. Wa min hadza, dan dari sini, dari keterangan yang cukup panjang ini dan menurut saya cukup membingungkan bagi pemula, dari sini yatabayyanu, bisa menjadi jelas bahkan gamblang, al-farqu, perbedaan. Apa perbedaan? Bainad dalilil kulli, antara dalil kulli, wad dalilil juz'i, dan dalil juz'i. Sudah jelas mana yang dalil kulli, mana yang dalil juz'i. Saya ulangi lagi, dalil kulli itu seperti kaidah yang berbunyi al-amru yadullu alal ijabi, an-nahyu yadullu alat tahrimi. Ini namanya dalil kulli. Sementara dalil juz'inya berupa ayat-ayat Al-Quran seperti ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, seperti juga hurrimat alaikum ummahatukum, dan juga ayat fatahriru raqabatin. Itu adalah perbedaan dalil kulli dan dalil juz'i. Mana yang dalil kulli, mana yang dalil juz'i, itu sudah jelas. Wa bainal hukmil kulli, dan di antara hukum kulli, wal hukmil juz'i, dan juga hukum juz'i. Contohnya saya ulangi lagi. Hukum kulli itu seperti wujub, ijab atau wujub, tahrim atau hurmah, haram, hurmah atau tahrim. Itu namanya hukum kulli. Sebentar. Ini namanya ad-dalilul kulli. Contohnya al-amru lil ijab. Dikatakan dalil kulli karena dari dalil ini akan melahirkan hukum kulli yang disebut dengan al-ijab atau al-wujub. Dari kaidah al-amru lil ijab ini maka lahirlah hukum kulli yang disebut dengan ijab atau wujub. Ini namanya hukum kulli. Ijab ini adalah hukum kulli, atau al-wujub ini adalah hukum kulli, atau ada istilah tarhib, tahrim dan hurmah.
ada istilah tahrim atau hurmah. Ini adalah hukum kulli, tahrim atau hurmah. Karena dari hukum kulli ini nanti akan memunculkan hukum juz'i, namanya ijabus sholati. Ada ijabus sholati atau wujubus sholati, itu namanya hukum juz'i. Atau nanti tahrimuz zina atau hurmatuz zina, keharaman melakukan perzinahan, itu namanya hukum juz'inya. Menjadi jelas dari sini, jadi jelaslah perbedaan antara dalil kulli dan dalil juz'i. Atau jelaslah perbedaan antara hukum kulli dan hukum juz'i. Sekali lagi saya ulangi bahwa dalil kulli itu contohnya adalah al-amru lil ijab, an-nahyu lit tahrim, atau qiyas, atau yang lainnya. Al-amu yadullu ala ma yadullu alaihi, atau al-mutlaqu al-mutlaqu yadullu ala ayyi fardin. Itu semua adalah contoh-contoh dalil kulli. Kita ambilkan air putih. Sementara contoh hukum kulli seperti contohnya al-wujub, kalau di bahasa Indonesia kan adalah kewajiban. Al-wujub, al-ijab, atau al-hurmah, atau at-tahrim. Bahasa Indonesianya adalah keharuman. Itu namanya hukum kulli. Sementara hukum juz'inya adalah wujubus sholati, kewajiban melakukan sholat. Hurmatuz zina, keharuman melakukan perzinahan. Oleh karena itu fadalilul kulliyu, maka adapun dalil kulli huwa nau'ul 'am, adalah macam yang umum, min adillati, dari beberapa dalil-dalil, alladzi tatadarraja fihi, alladzi nau'ul 'am, tatadarraja yang bisa masuk fihi, di dalam alladzi iddatun juz'iyyatun, beberapa macam yang bersifat khusus, mislul amri wan nahyi wal am, seperti kaidah amr, kaidah nahi, dan kaidah am, dan kaidah mutlak, wal ijma'i, dan tentang kaidah tentang pembahasan tentang ijma', as-sorihi ijma' yang sore, wal ijma'is sukuti, dan ijma' sukuti. Ini semuanya tentang kaidah-kaidah atau dalil-dalil kulli. Wal qiyasi, dan juga qiyas, al mansus ala illatihi, yang dienaskan, yang ditekskan terhadap illatnya. Wal qiyasi al mustambatati illatuhu, ataupun qiyas yang masih dicari-cari tentang illatnya. Ada qiyas yang sudah jelas illatnya, ada qiyas yang masih dicari-cari tentang illatnya. Semuanya adalah pembahasan-pembahasan di dalam usul fikih yang semua itu tergolong terhadap dalil kulli. Fal amru, maka adapun kaidah tentang amr, al amru lil ijab, kulliyun, adalah dalil kulli. Yang dariju, yang bisa masuk tahtahu, di bawahnya al amru kulli ini, jami'us siyaghi, semua redaksi-redaksi, allati waradat, yang datang bisigatil amri, dengan bentuk amr, perintah. Wan nahyu kulliyun, adapun kaidah tentang nahi kulliyun adalah dalil kulli. Yang dariju tahtahu jami'us siyaghi, yang bisa masuk di dalam kaidah an-nahyu ini, jami'us siyaghi, semua redaksi-redaksi alladzi waradat bisigatin nahyi, yang datang dengan bentuk larangan. Wa hakadha, dan begitu seterusnya. Belakang. Wa hakadha, dan begitu seterusnya. Fal amru dalilun kulliyun, maka adapun al-amru
yadullu alal ijab itu dalilun kulliyun adalah dalil kulli. Wan nasyu alladzi warada ala sigatil amri, sementara teks Al-Qur'an ataupun Al-Hadis ataupun teks-teks yang lain alladzi warada ala sigatil amri, yang datang atau yang disusun dengan bentuk amr, perintah, dalilun juz'iyun adalah dalil juz'i namanya. Wan nahyu adapun larangan, an-nahyu lit tahrim itu dalilun kulliyun, namanya adalah dalil kulli. Wan nasyu alladzi warada ala sigatin nahyi, sementara teks yang disusun dengan bentuk dengan redaksi larangan dalilun juz'iyun adalah dalil juz'i. Contoh al-amru lil ijab ini namanya dalil kulli, sementara ayat-ayat Al-Qur'an dengan gaya bahasa perintah di dalamnya itu namanya dalil juz'i. Lebih lanjut, wa amma hukmul kulliyu, sementara adapun hukum kulli, fahuwa an-nau'ul am, adalah macam yang umum minal ahkam dari hukum-hukum. Artinya hukum kulli itu adalah hukum-hukum yang bersifat umum, alladzi tandariju, yang bisa masuk fihi di dalam alladzi iddatu juz'iyatin, hukum-hukum juz'i, mislul ijab seperti ijab, wat tahrim tahrim, wassihah hukum sihah, wal butlan dan hukum butlan. Fal ijab, maka adapun ijab hukmun kulliyun adalah hukum kulli yang dariju, yang bisa masuk fihi di dalam hukmun, di dalam al ijab ini ijabul wafa bil uqud, kewajiban memenuhi uqud-uqud, kewajiban memenuhi janji-janji, wa ijabis syuhudi, dan kewajiban menyaksikan, fiz zawad, adanya saksi, fiz zawad, di dalam akad pernikahan, wa ijabi ayyi wajibin, dan kewajiban sesuatu yang diwajibkan. Wa tahrim, adapun tahrim hukmun kulliyun adalah hukum kulli yang dariju, yang bisa masuk fihi di dalam tahrim, tahrimuz zina, apa keharuman melakukan zina, wasyariqati, dan keharuman melakukan pencurian, wa tahrimu ayyi muharramin, dan keharuman setiap perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Wa hakadha sihhatu, demikian pula hukum sihah, wal butlanu, dan hukum butlan. Fal ijab, maka adapun ijab hukmun kulliyun adalah hukum kulli, wa ijabu fi'lin muayyanin, dan kewajiban melakukan sesuatu yang ditentukan, hukmun juz'iyun adalah hukum juz'i. Seperti yang saya jelaskan di belakang saya ini. Saya ulangi sekali lagi bahwa dalil kulli itu berupa kaidah-kaidah, seperti contohnya al-amru lil ijab ataupun an-nahyu lit tahrim, itu namanya dalil kulli. Sementara hukum kullinya, dalil juz'inya, dalilnya ya, dalil kulli itu berupa kaidah-kaidah, sementara dalil juz'i berupa ayat-ayat Al-Qur'an ataupun teks-teks kalimat-kalimat di dalam al-hadis. Hukum kulli itu seperti ijab, tahrim, sihah, butlan, nadab, ibahah, dan lain sebagainya. Sementara hukum juz'inya seperti wujubus sholat, tahrimuz zina, tahrimus sariqah, wujubul haji, dan semacamnya. Seperti juga ibahatul aklih wasyurbih, bolehnya makan dan minum, itu termasuk hukum juz'i. Wal usuliyyu la yabhasu fil adillatil juz'i, sementara orang yang ahli usul itu tidak pernah membahas tentang dalil-dalil juz'i. Ahli usul itu tidak pernah memfokuskan pembahasannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, karena ayat-ayat Al-Qur'an itu menjadi ranah dari orang yang ahli fikih. Ahli usul tidak membahas tentang itu, tidak pernah membahas tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Wala fima tadullu alaihi, dan juga tidak pernah membahas tentang apa sesungguhnya yang menjadi makna pemahaman di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Itu merupakan ranah dari orang yang ahli fikih. Minal ahkamil juz'iyati, berupa hukum-hukum juz'i, seperti wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya haji, dan sebagainya. Itu menjadi ranah orang yang ahli fikih.
Wa innama yabhathu, pada dasarnya sesungguhnya hanya ahli usul itu membahas fid dalil kulli, tentang dalil-dalil kulli seperti al-amru lil wujub, an-nahyu lit tahrim dan sebagainya. Wa ma yadullu alaihi, dan sesuatu yang menunjukkan terhadap wama, dan sesuatu yadullu yang menunjukkan apa dalil kulli alaihi terhadap ma, terhadap ijab, tahrim, ibahah, nadb dan sebagainya. Itu yang menjadi ranah dari ahli usul. Min hukmin kulliyin, dari hukum-hukum kulli. Hukum kulli seperti ijab, tahrim, ibahah, nadb dan lain sebagainya. Kenapa yang dibahas adalah dalil kulli oleh ahli usul? Liyadu'ah, agar usuli mampu membuat qawaida kulliyatan, kaidah yang bersifat kulli, lidalalatil adillati, untuk menunjukkan dalil-dalil juz'i, kayyutabbiquha al-faqih, agar supaya yutabbiqu, bisa menerapkan kepada qawaid kulli al-faqihu, siapa orang yang ahli fikih, ala juz'iyatid al-adillah, terhadap kekhususan dalil-dalil, listi'maril hukmi at-tafsili, untuk membuahkan atau memperoleh hukum-hukum tafsili minha, dari juz'iyatul adillah. Ini pemahamannya sudah saya paparkan di belakang tadi. Wal faqih, adapun orang yang ahli fikih, la yabhasu, tidak pernah membahas fil adillatil kulliyati, tentang dalil-dalil kulli. Orang yang ahli fikih itu tidak pernah membahas tentang al-amru yadullu alal ijab, karena itu merupakan tugas dari orang yang ahli fikih dan orang yang ahli usul, ya. Fikih, ahli fikih itu hanya membahas tentang ayat-ayat Al-Quran, tidak pernah ikut campur membahas tentang al-amru yadullu alal ijab, an-nahyu lit tahrim dan sebagainya. Wala fima tadullu alaihi, dan juga tidak pernah membahas fima, tentang sesuatu tadullu yang menunjukkan apa al-adillah al-kulliyah alaihi, terhadap ma, min ahkamin kulliyatin, berupa hukum-hukum kulli. Wa innama, sesungguhnya hanya yabhasu, ahli usul itu membahas fid dalil al-faqih, itu membahas tentang dalil-dalil juz'i. Wa ma yadullu alaihi, dan sesuatu yadullu yang menunjukkan apa dalil juz'i alaihi, terhadap ma, min hukmin juz'iyyin, berupa hukum-hukum juz'i. Itulah perbedaan yang sangat mendasar antara ilmu fikih dan ilmu usulil fikih. Untuk mengakhiri pengajian pagi hari ini, saya ulangi bahwa fikih hanya membahas tentang kalimat-kalimat yang ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana ayat ini pemahamannya, bagaimana yang dikehendaki oleh ayat-ayat Al-Quran ataupun teks-teks hadis. Sementara kaidah-kaidah untuk memahami ayat-ayat Al-Quran ini, kaidah itu dibuat oleh orang yang ahli usul fikih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari jam 8.00 sampai jam 9:09 ini membawa manfaat dan barokah. Bil ilmi narqa wa bil jahli nashqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali pada edisi ketiga hari Rabu minggu depan untuk remaja Masjid Miftahul Jannah. Semoga tetap jaya, semangat di dalam mengabdikan dirinya untuk perubahan yang positif pada daerah antum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.